Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa liman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-'usra walitukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hadirin jamaah sekalian Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa puji syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan detik ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalani satu kewajiban atas kita yang mengaku beriman pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan puasa di bulan Ramadan atau Siyamul Ramadan dan menjalankan ibadah sholat di malam hari, yaitu Qiyamul Ramadan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya dasar pelaksanaan ibadah puasa yang kita jalani ini adalah sesungguhnya bersifat pemaksaan. Kenapa disebut pemaksaan? Karena di dalam kaidah usul fikih itu ada kalimat aslut taklifi wal iman, bahwa pembebanan atas sesuatu kepada orang yang mengaku beriman itu adalah dasarnya iman, tidak lain dan tidak bukan. Maka kalau kemudian orang berpuasa supaya sehat, itu hanya efek samping. Maka kalau orang berpuasa supaya bisa merasakan bagaimana rasanya orang lain yang kelaparan, itu hanya dampak sosial saja. Tetapi sesungguhnya bahwa aslut taklifi wal iman, dasar pembebanan syariat kepada kita itu adalah yaitu karena kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu sebagaimana definisi operasionalnya adalah at-tasdiqu bil qalbi wa taqrirun bil lisani wal a'malu bil arkan. Sesuatu yang diyakini di dalam hati kemudian diucapkan dengan lisan, dan kemudian tidak cukup diyakini dan diucapkan, tetapi juga harus memerlukan pembuktian, memerlukan implementasi yang namanya wal a'malu bil arkan, diwujudkan dengan amalan yang nyata, yaitu bentuk ketaatan, bentuk keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah menjalankan puasa sebagai sebuah kewajiban bagi kita sekalian. Jemaah sekalian, bahwa ketika kita melaksanakan puasa Ramadan itu harus sehat, itu iya. Karena kalau kita tidak sehat, maka kita akan masuk di dalam golongan yang didiskresikan oleh Allah, dikecualikan oleh Allah. Dikecualikan bagaimana? Dikecualikan boleh untuk tidak melakukan puasa walaupun punya kewajiban untuk menggantinya di hari lain. Maka oleh karena itu, supaya kita ini selama 1 bulan Ramadan itu bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, maka tentu kita punya kewajiban untuk mengimplementasikan iman itu dengan menjaga kesehatan kita. Itu betul, iya. Maka beberapa bukti ilmiah, bukti empiris itu membuktikan bahwa dengan berpuasa, nah ini efek sampingnya. Berpuasa itu ternyata bisa memunculkan salah satu hormon kebahagiaan. Hormon kebahagiaan itu biasa disebut dengan BDNF. BDNF itu Brain Derivated Neurology Factor, atau orang populer menyebutnya dengan pupuk ajaib. Di dalam banyak penelitian terbukti bahwa orang yang telah melakukan puasa lebih dari 2 jam itu ternyata hormon ini muncul. Sehingga seharusnya orang yang berpuasa itu justru tidak menurunkan produktivitas, karena orang yang berpuasa itu di dalam tubuhnya mengeluarkan hormon BDNF, maka sesungguhnya kalau orang itu bahagia, maka produktivitasnya akan meningkat. Maka fenomena sosial yang kemudian muncul kalau orang puasa itu banyak tidur-tiduran dengan dalih bahwa tidurnya orang puasa itu ibadah,
Ya, itu alasan saja sebetulnya. Karena sesungguhnya orang yang berpuasa itu seharusnya lebih sehat karena perutnya dalam keadaan kosong. Problemnya adalah orang itu merasa bahwa lapar itu muncul dari perut, padahal bukan. Lapar itu munculnya dari mana? Lapar itu munculnya dari otak kita. Kalau kita sudah berniat puasa jam 4 pagi sahur, kemudian yang terbiasa jam 12 siang itu kemudian punya kebiasaan makan siang, apakah ketika jam 12 siang kita lapar? Kan tidak. Karena otak kita sudah tersetting bahwa nanti saya akan lapar itu ketika sudah menjelang azan maghrib. Maka makanan akan tampak nikmat, makanan akan tampak lezat ketika kita sudah menjelang beduk maghrib. Lapar itu disetting oleh otak kita. Oleh karena itu dengan munculnya BDNF tadi, harapannya memang orang berpuasa itu lebih bahagia dan lebih produktif. Di samping tentunya hormon-hormon kebahagiaan lain yang sifatnya instan, yang membuat bahagia secara cepat, seperti serotonin, seperti dopamin, dan yang kita kenal dengan endorfin, itu hormon yang diproduksi oleh tubuh kita untuk menimbulkan efek kebahagiaan tapi secara instan dan secara cepat. Tapi hormon BDNF itu dimunculkan oleh tubuh kita dalam keadaan puasa, itu memberi efek kebahagiaan jangka panjang. Bahkan dalam penelitian juga disebutkan akan bisa menurunkan angka depresi ketika orang itu memiliki kebiasaan berpuasa. Di samping itu, puasa juga memiliki efek detoksifikasi sekaligus fagositosis. Kalau orang selama 11 bulan sebelumnya itu sudah apa saja masuk ke dalam perutnya, maka inilah saatnya kemudian pada saat bulan Ramadan tubuh kita perlu detoksifikasi racun-racun yang selama 11 bulan sebelumnya ditumpuk dalam tubuh kita. Allah mewajibkan puasa ini harapannya menjadi pembersihan, menjadi sarana membersihkan tubuh kita dari racun-racun. Dan juga ada yang kita kenal dengan fagositosis. Ketika orang lapar itu punya mekanisme namanya fagositosis. Fagositosis itu sel tubuh yang sehat itu akan menyerang sel tubuh yang sakit. Jadi sel itu kan ada usia selnya. Maka sel-sel yang usianya sudah hampir mati dan sel yang lemah dengan orang berpuasa, maka kemudian sel itu dimakan oleh sel yang sehat. Ini juga disinyalir mampu menekan kejadian angka karsinoma atau kanker. Karena sel-sel yang rusak dimakan sendiri oleh tubuhnya dengan mekanisme fagositosis. Yang terakhir, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa tips dan trik yang mungkin walaupun sudah 10 hari kita lewati puasa ini, masih ada 20 hari. Mudah-mudahan tips dan trik ini berguna bagi panjenengan semuanya agar kita sehat dan prima selama kita berpuasa, terutama pada saat kita sahur. Yang pertama, seyogianya ketika kita sahur itu meminimalkan konsumsi karbohidrat. Karbohidrat itu apa? Ya nasi, ya roti, ya tepung, dan seterusnya. Untuk memberi efek kenyang ketika kita merasa bahwa perut kita ini kok baru diisi sedikit, maka mengenyangkannya adalah dengan protein hewani. Protein hewani itu apa? Ya telur, ya daging, ya ikan, dan seterusnya. Dan juga dengan memperbanyak sayur-sayuran. Kemudian yang kedua, yang juga perlu diperhatikan bahwa kita harus memperhatikan kecukupan hidrasi, kecukupan konsumsi air yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Bahwa kalau kita belajar anatomi, 70% tubuh manusia itu komposisinya terdiri dari air. Maka kalau kita kekurangan air, kita akan jatuh ke dalam keadaan dehidrasi dan nanti tentunya akan mengganggu kesehatan kita. Mungkin bisa dengan manajemen 3-3-2 yang sudah dikenal itu. 3 pada saat sahur, 3 pada saat berbuka, dan 2 pada saat setelah sholat tarawih. 3 gelas pada saat sahur, 3 gelas pada saat berbuka puasa, ya tentu tidak langsung 3 gelas ya. Artinya akumulasinya 3 gelas, 3 gelas, dan setelah sholat 1-2 gelas. Itu insya Allah sudah akan mencukupi kebutuhan hidrasi di dalam tubuh kita. Yang ketiga, jangan tidur setelah sahur karena akan merusak sel lever kita dan juga akan merusak fungsi lambung kita. Yang keempat atau yang terakhir, menghindari makanan-makanan dengan indeks glikemik yang tinggi. Nanti panjenengan bisa googling, bisa searching ya. Makanan apa yang indeks glikemiknya tinggi? Itu diantaranya adalah makanan-makanan sumber karbohidrat sederhana, karbohidrat kompleks, kemudian jenis tepung-tepungan, manis-manisan, itu indeks glikemiknya tentu tinggi.
Sebaliknya, sebaiknya kita mengkonsumsi makanan-makanan yang punya indeks glikemik yang rendah. Contohnya seperti telur, kemudian ikan, terutama ikan yang ada lemaknya, kemudian ayam, pilih yang bagian dada saja, tinggalkan kulitnya, tempe dan tahu, dan kalau ada yogurt atau keju. Mudah-mudahan tips ini bisa kita terapkan dan ini menjadi ikhtiar kita agar puasa kita ini menjadi tetap prima dan sehat selama kita menyelesaikan puasa Ramadan kita tahun ini. Mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan terbaik kita. Mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan terakhir bagi kita. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di sesi kedua. Masih ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan sebagai bentuk sharing kita. Mudah-mudahan kita dimudahkan dan diberikan usia panjang dan dalam keadaan sehat sehingga bisa melaksanakan amanah kita dengan sebaik-baiknya. Adanallahu wa iyyakum ajmain wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.